Gimana ya kalau hubungan dipenuhi ketakutan berbuat salah? Kenalin, saya Aji Sansoputro, pembantu pemulihan batin lewat jalan kesadaran. Selamat datang di Muda Rasa. Di sini, ruangmu buat dengerin saya jawabin pertanyaan dari teman-teman tentang kesehatan mental, tentang pemulihan batin, dan tentang sebagainya, dengan harapan pertanyaan dan jawabannya relate dengan banyak orang. Kalau kamu mau nanya, silahkan komen ya. Ini ada satu pertanyaan yang beberapa waktu lalu ada di komen. Mas, aku mau tanya, kenapa ya di hubungan aku sekarang, aku itu ngerasa takut banget kalau bikin salah. Takut ngomong salah, takut bertindak salah, sampai rasanya aku itu nggak bisa jadi diri sendiri. Jujur, ini pertanyaan yang relate itu banyak banget. Relate banget sama banyak orang pertanyaan ini. Kamu sendiri pernah ngerasain kondisi seperti itu nggak? Kamu udah nonton film berjudul Marriage Story? Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya film itu ya. Saya teringat di film itu kisahnya antara Charlie dan Nicole. Mereka berdua itu pernah sangat dekat. Tapi kemudian pelan-pelan mereka itu jadi terlalu berhati-hati ketika berbicara. Bukan karena sudah nggak ada cinta, tapi mereka berdua itu takut akan reaksi pasangannya. Di balik percakapan yang tampak tenang, sebenarnya ada jarak emosional yang makin melebar. Mereka lebih sibuk menghindari kesalahan daripada membangun koneksi. Ya, jadi mereka itu lebih sibuk menghindari kesalahan daripada membangun koneksi. Dan disitulah tanpa sadar hubungan itu kehilangan rasa aman yang mestinya jadi pondasi cinta yang sehat. Coba bayangin, gimana rasanya kalau setiap kata dan tindakan kita di dalam hubungan ini itu kayak jalan di atas kaca tipis. Tentu ada rasa cemas, mungkin kecil sih rasa cemasnya, tapi terus-menerus. Takut salah bicara, takut salah bertindak, bahkan takut salah mengekspresikan diri. Hubungan itu kan seharusnya jadi tempat paling aman, tapi ini malah berubah jadi tempat ujian. Ruang aman, tempat paling aman, tapi berubah jadi tempat ujian yang menakutkan. Alih-alih bisa bernafas lega, kita justru selalu alert gitu ya, selalu waspada. Kayak hidup dalam mode bertahan. Dan itu tentu saja melelahkan banget. Saya percaya ketakutan ini nggak terus muncul tiba-tiba. Biasanya ada akarnya, ada penyebabnya. Banyak orang yang tumbuh dalam lingkungan itu penuh kritik. Sedikit salah langsung diremehkan. Atau sering dihukum ketika melakukan kesalahan yang mungkin sedikit aja gitu. Melakukan kesalahan dikit aja langsung dihukum. Pengalaman-pengalaman itulah akhirnya menempel di dalam dirinya. Dan tanpa sadar, kita atau orang tersebut yang mengalami membawa pengalaman tersebut ke hubungan dewasa. Pikiran bekerja jadi kayak alarm ya. Jadi kayak alarm yang gak pernah mati. Terus-terusan siaga mencari tanda-tanda bahaya. Bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu seperti itu. Untuk hal kecil yang sebenarnya gak begitu penting untuk diwaspadai. Kalau bicara akibatnya atau dampaknya tentu jelas terasa ya. Kehangatan hubungan yang dulunya pernah ada pelan-pelan digantikan dengan kewaspadaan. Orang jadi lebih fokus menghindari kesalahan ketimbang menikmati momen-momen bersama berdua. Percakapan yang seharusnya spontan ya dan jujur malah berubah jadi dangkal. Satu orang atau kedua orang di dalam hubungan itu mulai menyensor dirinya sendiri. Ekspresi jadi terbatas dan akhirnya keintiman terkikis sedikit demi sedikit. Dan juga jangan lupa, ada beban mental besar di balik hubungan yang seperti itu. Bayangin,
pikiran kan jadi terus-menerus kerja keras ya untuk menyeleksi, mengedit kata sebelum keluar, menimbang sikap sebelum bertindak. Apa akibatnya? Akibatnya tentu saja energi emosional habis. Ya, habis kelelahan hanya untuk bertahan hidup di dalam hubungan itu. Hubungan yang mestinya jadi sumber kekuatan, malah hubungan seperti ini terasa sangat melelahkan. Tapi kabar baiknya, ini bukan kondisi yang nggak bisa dipulihkan. Rasa aman bisa pelan-pelan dibangun lagi. Ya mulai dari hal sederhana ya. Mulai dari menciptakan ruang aman. Ruang di mana kalau ada perbedaan, nggak langsung dihukum, nggak langsung direndahkan. Lalu berikutnya barulah saling belajar memvalidasi perasaan. Mengakui bahwa ada rasa takut tanpa buru-buru menyalahkan. Nah dari situ obrolan bisa jadi lebih jujur. Komunikasi juga penting kan ya dalam hubungannya. Kadang cukup dengan pertanyaan sederhana. Apa yang kamu butuhkan sebenarnya supaya merasa aman untuk bicara? Pertanyaan itu bisa membuka pintu untuk saling memahami lebih mendalam. Dan ingat juga, lepaskan perfeksionisme. Maksudnya, hubungan sehat itu kan bukan berarti nggak pernah berkonflik. Hubungan sehat itu tetap saja ada konfliknya. Hubungan sehat itu justru ketika konflik terjadi, itu bisa dilewati dengan tetap saling menghormati. Ya, jadi tetap ada konflik, tapi bisa dilewati dengan tetap saling menghormati. Pada akhirnya saya melihat bahwa rasa aman psikologis adalah fondasi dalam hubungan. Tanpa itu, tanpa rasa aman psikologis, hubungan jadi gampang retak, gampang tidak sehat. Meski di luar mungkin ya tampaknya kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya tidak sehat di dalamnya. Dengan itu, hubungan jadi ruang pulang. Tempat di mana kita bisa benar-benar jadi diri kita sendiri seapa adanya, tanpa rasa takut untuk berbuat salah. Dan barangkali pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Hubungan yang kamu jalani saat ini, apakah lebih terasa kayak ruang pulang yang menenangkan, atau justru jadi ruang ujian yang menakutkan? Kadang bukan soal siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi apakah berdua sama-sama mau menciptakan ruang aman untuk bertumbuh. Karena hubungan yang sehat bukanlah hubungan sempurna tanpa celah, melainkan hubungan yang bisa melewati ketidaksempurnaan dengan tetap saling menghormati, saling mengapresiasi. Pada akhirnya, saya percaya ketika kita benar-benar sadar penuh hadir utuh, maka kita bisa melihat bahwa di kedalaman hati, aku adalah kamu, dan kamu adalah aku. Udah gitu aja ya. Terima kasih banyak udah nonton dengerin sampai akhir. Kalau selaras, silahkan like, comment, share, biar algoritma tahu kamu suka konten kayak gini. Semoga pertanyaan dan jawabannya relate dengan banyak orang. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seadanya. Selamat hidup sadar di sini, kini.